penggunaan jaringan akses mobile WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access. Ya kan? Oke. Nah, ini akan saya tunjukkan, ini tulisan tahun 2011. Berarti perkiraan saya tahun 2010 ini dia yang menulis, ya kan? Kemudian diterbitkan tahun 2011. Itu memang tahun-tahun WiMAX masih uji coba. Nah, saya akan baca standar IEEE 802.16e yang dikenal dengan mobile WiMAX adalah standar broadband wireless access yang beroperasi pada frekuensi 2-6 GHz. Standar ini merupakan pengembangan dari standar WiMAX sebelumnya yang mendukung mobilitas pengguna. Pada penelitian ini, penulis melakukan perhitungan untuk memprediksi kebutuhan bandwidth untuk pelanggan mobile WiMAX di wilayah DKI Jakarta untuk jangka waktu 3 tahun sejak WiMAX diimplementasikan. Kebutuhan bandwidth ini akan digunakan untuk menentukan jumlah base station yang dibutuhkan dari sisi kapasitas. Penulis juga melakukan perhitungan jumlah base station dari sisi coverage menggunakan persamaan R-check. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 3 tahun pertama penggunaan WiMAX di Jakarta, kebutuhan jumlah base station dari sisi coverage lebih besar daripada perhitungan dari sisi kapasitas. Kita lihat perkembangan zaman dan teknologi akhir-akhir ini. Ingat ya, ini 2011 ya. Jadi mindset kita bahwa kita ini perkembangan zaman pada teknologi ini membuat kebutuhan manusia akan transfer dan akses informasi, baik itu voice, data, ataupun video, menjadi sangat besar. Oleh karena itu diciptakan suatu teknologi baru, yaitu WiMAX. Merupakan standar yang dikembangkan IEEE 802.16. Pada tahun 2005 mengeluarkan standar yang dikenal dengan mobile WiMAX. Merupakan perbaikan dari standar sebelumnya yang mendukung aplikasi mobile. Oke. Rumusan masalah yang kita kaji adalah merencanakan jaringan yang optimal, merencanakan kebutuhan bandwidth, merencanakan jumlah base station yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan mobile WiMAX. Dari rumusan masalah yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memperkirakan kebutuhan bandwidth dan mengetahui jumlah base station untuk melayani pelanggan WiMAX dalam penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan kebutuhan di DKI. Ini tinjauan pustaka tentang WiMAX. Ini dia menggunakan OFDMA, menggunakan jumper istilahnya ya. Toleransi pada multipath dan self interference. Kemudian pakai time division duplex. Nah, ini ada kelebihan dari model OFDM ini, ortogonal ini. Sistem multi-carrier yang membagi spektrum frekuensi dalam sejumlah subcarrier berpita sempit. Masing-masing stream dikirim dan dimodulasikan subcarrier terpisah yang saling ortogonal. Ini gambarnya seperti ini. Nanti bisa dipelajari akhir sesi besok. Nanti saya kumpulkan jadi satu. Anda bisa unduh. Ya. Sebenarnya di internet juga ada. Saya ambil di internet semua ini. Orthogonal frekuensi division multiple access.
Pada mobil WiMAX, beberapa subcarrier dikelompokkan menjadi satu channel untuk dialokasikan kepada pengguna. Sistem tersebut disebut ortogonal. Skema mungkin multiplexing pada aliran data dari beberapa pengguna. Subcarrier, ini pilot carrier, ada null carrier. Model propagasinya memprediksi kuat sinyal rata-rata pada suatu tempat dengan jarak tertentu dari transmitter. Oleh karena itu, model propagasi berperan penting dalam perencanaan jaringan wireless, terutama menentukan coverage suatu base station. Dengan aplikasi ini diperoleh dari hasil eksperimen terhadap 95 buah makrosel di Amerika Serikat pada frekuensi kerja 1,9. Jadi dia menggunakan frekuensinya ini. Kemudian hasilnya dia membagi menjadi 3 tipe. Tipe A perbukitan, tipe B perbukitan pohon dan density kerapatan sedang, yang A ini kerapatan tinggi, yang C ini kerapatan rendah. Oke. HB ini tinggi antena base station. Ini tinggi antenanya 10 meter sampai 80 meter. D ini destination-nya atau diameternya 0,1 km sampai 8 km. Jadi jangkauannya 100 meter sampai 8 km. Terus pemodelannya seperti ini. Perencanaan jaringannya melakukan perhitungan kebutuhan share bandwidth atau kebutuhan bandwidth untuk aplikasi data yang tidak sensitif terhadap delay, seperti internet browsing. Share bandwidth dilakukan terhadap 3 jenis, yaitu pelanggan residensial, pelanggan corporate, dan pelanggan personal. Kemudian ada pemukiman, jalan padat, melakukan perhitungan bandwidth untuk kebutuhan voice dan layanan teleponi. Ini sama seperti tadi, menggunakan teori Erlang untuk intensitas traffic per user. Ya, menentukan jumlah base station-nya pakai rumus ini, menentukan lokasi base station berdasarkan kebutuhan bandwidth. Logiknya berarti kalau bandwidth-nya semakin besar, maka penggunanya semakin banyak, maka base station-nya harusnya semakin rapat. Tugas penelitian, metode penelitian, ini didata adalah jumlah penduduk, jumlah pelanggan, jumlah gedung, jumlah tiap ruas panjang jalan, tahap pengolahan data. Yang dilakukan adalah semua data sudah dikumpulkan akan diolah untuk memperoleh tujuan penelitian yang dengan rincian sebagai berikut. Merencanakan dan menentukan daerah layanan, menentukan cakupan daerah layanan, menentukan teknologi yang akan digunakan, menentukan alokasi frekuensi pada jaringan WiMAX. Tahap analisa datanya, ini ada kebutuhan share bandwidth-nya, share bandwidth untuk pelanggan corporate, untuk pelanggan personal. Personal ini ada 2,
di pemukiman dan di jalur padat. Melakukan perhitungan bandwidth, kebutuhan teleponi, menentukan jumlah base station yang dibutuhkan berdasarkan besar bandwidth. Nah, ini hasilnya. Setelah dihitung, untuk pelanggan residensial ada 2.600 rumah. Kemudian share bandwidth dibutuhkan untuk Kecamatan Menteng. Tuh, ini grafiknya. Jagakarsa berapa share bandwidth-nya. Ini dihitung. Kemudian jumlah pelanggan residensial itu share bandwidth-nya adalah sekitar 2 giga berarti ini. Hampir 3 gigabit per second. Kebutuhan share bandwidth pelanggan corporate. Ini di daerah segitiga emas. Mereka hitung, ya kan, jumlah pelanggan corporate, ada 40 gedung, share bandwidth yang dibutuhkan 12 Mbps. Ingat ya, ini 2011. Ini kebutuhan share bandwidth pelanggan corporate-nya. Mappingnya seperti ini. Ini luar biasa ini di Gatot Subroto di segitiga emas. Nah, ini semua sudah tertulis. Dari gambar ini diketahui bahwa total share bandwidth pelanggan korporat adalah 732 Mbps. Kebutuhan share bandwidth personal. Ini menghitung personalnya. Ini di kecamatan. Sekian. Dari gambar grafik di atas jadi bahwa total share bandwidth yang dibutuhkan pelanggan adalah 3,7 gigabit per second. Sudah besar waktu itu ini. Kebutuhan share bandwidth pelanggan personal di jalan padat aktivitas. Jadi ini di jalannya. Diasumsikan satu gedung ada 750 pegawai. 20% langganan mobil WiMAX. Nanti hitungannya seperti ini, ada 23.000 pelanggan. Kebutuhannya 199 Mbps. Nah, ini ditulis setiap jalan yang di padat tadi di perkantoran ya. Tuh. Ini pelanggan personal di jalan padat aktivitas. Kebutuhannya adalah 1.200 mega, berarti 1,2 giga. Kebutuhan share bandwidth daerah khusus. Misalkan ini TMII, dihitung jumlah penghuninya berapa dan sebagainya. Ini untuk daerah khusus, Udara Halim, Ancol, TMII, Kebun Binatang Ragunan, Markas Besar TNI. Tuh. Ini catatannya. Residensial 2.900 Mbps, pelanggan corporate
732. Pelanggan personal 4.954 Mbps. Bandwidth daerah khusus 14 Mbps. Maka total share bandwidth untuk melayani pelanggan di DKI adalah 8.682 megabit per second atau 8,6 gigabit per second. Ini asumsinya. Kemudian handset ada 595.000. Perinciannya seperti ini. Wilayah pemukiman ada 446.000. Jalan padat aktivitas 148.000. Daerah khusus 1.400 pelanggan yang menggunakan WiMAX. Nah, setelah datanya masuk semua, ini adalah jam sibuk. Menggunakan fasilitas kantor. Ya, penggunaan voice di residensial per kecamatan. Jumlah pelanggan voice. Oke, terus kemudian grafik penggunaan voice. Ini gambar ke-9. Yang tadi 10, 11. Layanan voice-nya adalah 672.000 orang. Jika waktu bicara rata-rata pelanggan adalah 3 menit, hitungan Erlangnya, intensitas, ketemu 33.600 Erlang. Ini base station-nya. Ya. Nah, seperti ini kelihatan ini kalau copy paste ya. Ini kan paper, nggak ada babnya. Nah, ini kemudian menghitung intensitas traffic per sektor. Menghitung voice per sektor. Menghitung total bandwidth yang diperlukan untuk layanan teleponi. Voice bandwidth-nya. Total bandwidth sekian. Ini semua voice sudah dihitung. Kemudian menghitung jumlah sel dengan cara membagi total share bandwidth dengan bandwidth yang dapat ditangani oleh satu sel. Tadi saya ceritakan semakin banyak, semakin tinggi bandwidth-nya, berarti penggunanya juga semakin banyak, maka jumlah selnya atau BTS-nya juga akan semakin rapat. Ini kita lihat bahwa satu sel itu bisa menangani 90 Mbps. Berarti bandwidth tadi 9.000, berarti dibutuhkan 105 sel untuk WiMAX-nya. Jumlah kanalnya adalah 120. Bandwidth voice per sektornya ini ada 20 kilobit per second, maka per voice dia dapatnya 2,3 megabit per second. Untuk layanan teleponi total bandwidthnya sekian. Iterasi bandwidthnya totalnya 752.
Total pelanggan WiMAX di wilayah Jakarta adalah 9, kebutuhan bandwidth ya. Total bandwidth 9.435 Mbps. Oke. Perhitungan jumlah base station yang dibutuhkan dalam melakukan perhitungan. Tadi selnya sudah ketemu, terus kemudian ini menghitung base stationnya. Ini menggunakan modulasi ini, parameter linknya standar. Ini path loss-nya. Ini pembagian wilayah Jakarta berdasarkan T-range, berdasarkan kepadatan permukaan. Nah, ini ada tadi terrain A, itu destiny pohonnya tinggi, yang B sedang, yang C rendah gitu ya. Tuh. Luas wilayah terrain A adalah 255 km persegi, sehingga kebutuhan base tensionnya adalah 87. Anda bisa lihat ya, bahwa luas 255 km persegi, ups, masih kelihatan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Oh, Pak. oke. Sempat ketutup tadi enggak? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Jadi dari luas 255 km persegi itu hanya dibutuhkan 87 BTS. Nah, sedangkan terrain B-nya totalnya 394 km persegi, membutuhkan 57 base station. Berdasarkan jangkauan sel, maka di Jakarta dibutuhkan 144 base station. Nah, perhitungan base station berdasarkan kapasitas. Tadi berdasarkan terrainnya, ini berdasarkan kapasitasnya. Butuhnya 105 base station. Dari sisi coverage, 144 base station. Ya, ini kapasitas ini. Kapasitasnya. Penentuan lokasi base station. Nah, ini penentuan lokasinya berdasarkan jumlah base station didapatkan 144 supaya areanya seluruh area terlingkupi. Disebutkan bahwa 144 ini minimum kebutuhan base station. Nah, digambarkan seperti ini. Nah, ini penentuan base stationnya nggak bisa, belum sampai menghitung, dia menghitungnya belum sampai ke koordinat ya. Dia menghitung berdasarkan kebutuhan bandwidth-nya tadi.
Kemudian dibagi jumlah eh, base station yang masing-masing base station memiliki kemampuan bandwidth 90 Mbps. Ini kesimpulannya, total share bandwidth yang diperlukan untuk melayani pelanggan WiMAX di DKI Jakarta adalah 8.600 megabit per second. Kebutuhan share bandwidth-nya seperti ini rinciannya. Bandwidth untuk voice 752 Mbps. Kebutuhan bandwidth totalnya berarti 9.000 Mbps. Ini radius terrain E. Oh, ini dikasih jarak ini. Jadi kalau terrain E, jarak antar selnya 1 km dalam bentuk sel heksagonal. Jadi kalau daerahnya tanaman pohonnya masih padat, itu jarak antar selnya 1062 meter ya. Luas suatu sel pada wilayah terrain A adalah 2000 adalah 2,9 km persegi. Untuk B jaraknya 1638 meter. Luasnya terrain B adalah 6 km persegi. Nah, ini jumlah base station melayani pelanggan WiMAX di DKI Jakarta adalah 105 base station. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Ini yang menarik yang tadi saya ceritakan bahwa tahun 2011 itu sebenarnya kita ada kesempatan untuk mendapatkan sebuah teknologi yang memiliki bandwidth besar, ya. Yang waktu itu sudah yang kami lakukan uji coba di Batam. Oke, ada yang ditanyakan?